Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat Bu ya? Alhamdulillah. Kalau begitu saya Heri Irwan, pendamping PKH dari Kabupaten Rokan Hilir, akan melanjutkan belajar dan berdiskusi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang menghindari konflik di depan anak. Namun pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar, masih ingat pelajarannya Bu? Ingat. Baiklah, saya sampaikan saja poin pentingnya, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik, yaitu ayah dan ibu berdiskusi dan memutuskan bersama segala hal terkait pengasuhan anak. Nah, jadi di sini juga dijelaskan, yaitu ayah dan ibu itu memiliki memikul beban yang sama ataupun tanggung jawab yang sama dalam hal mengasuh anak. Itu poin pentingnya. Sudah dipraktekkan di rumah ibu-ibu? Sudah ya. Jangan lupa dipraktekkan. Jadi apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat itu bermanfaat nantinya. Baiklah, kita lanjut pada pertemuan kali ini, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik, langkah ketujuhnya. Baiklah, kita mulai dari nonton film ya, film edukasi. Mari kita cermati bersama. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu. Menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh dan jalan kaki pulang pergi ke sekolah. Ya memang tidak sih. Tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk Ibu. Kalau Ibu harus ke pasar, lalu untuk kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya Bu. Karena anak-anak sudah tidur. Menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es lontong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula, boros sekali kalau kita tidak izinkan membeli es lontong setiap hari. Tapi, kasihan juga kalau tidak diizinkan. Kita kena masuk es lontong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es seminggu sekali saja? Tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain, tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan lama-lama kita tidak lagi minta diberikan es lontong. Oh ya Pak, soal rencana beli motor, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja? Kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju?
Dari cerita singkat atau cerita pendek ini, apa yang kira-kira pelajaran yang bisa kita petik atau kita ambil? Ada yang mau jawab, Ibu atau Bapak? Jawab aja, apa-apa, salah, kita masih sama-sama belajar. Kalau mau ngambil keputusan itu harus didiskusikan terlebih dahulu, Pak. Jika ada ada keributan sedikit ya usahakan jangan di depan anak lah. Ya, bagus sekali, Ibu Miftah, terima kasih jawabannya. Ibu yang lain atau Bapak yang lain ada yang mau menyampaikan? Ada, Bu, ya? Pas ya. Baiklah, saya akan coba menjelaskan intisari ataupun pelajaran dari film tadi. Di antaranya itu Ibu Lili dan suami meluangkan waktu untuk berdiskusi. Jadi sesuai tadi yang dikatakan Ibu Miftah, kalau ada perbedaan pendapat atau sesuatu yang perlu didiskusikan, jangan sampai di depan anak, apalagi saat itu anaknya sedang belajar, jadi dapat mengganggu proses belajar anak. Yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu menghindari pertengkaran di depan anak, itu sangat penting, Bu, ya. Mengapa demikian? Karena kalau ayah dan ibu itu bertengkar di depan anak, mengakibatkan anak menjadi agresif. Agresif ini tahu ya, agresif ya. Agresif itu apa kira-kira nih? Agresif itu ada yang tahu? Tidak betah di rumah, Ya. mau mengeluarkan pendapat sama orang tua. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Agresif ini anak itu jadi liar ya. Jadi liar. Kemudian efek lainnya bisa menjadi anak itu kasar terhadap orang lain. Jadi karena sering lihat orang tuanya apalagi sampai main pukul, jadi anak pada mata kawannya yang lain atau teman yang lain bersifat berlaku kasar, itu menjadi sesuatu hal yang wajar bagi mereka ya. Kemudian konsentrasi anak belajar jadi terganggu. Ini jelas karena setiap mungkin di rumah mendengar ayah dan ibunya bertengkar, jadi sudah terbenam di benak mereka, jadi malah jadi gangguan di pikiran mereka gitu. Kemudian anak menjadi penakut. Menjadi penakut di sini juga menjadi efek dari tadi, karena mungkin karena seringnya melihat ayah dan ibunya bertengkar, apalagi dengan suara yang tinggi, kan anak jadi penakut nantinya gitu. Sampai bahkan anak tidak betah atau tidak senang di rumah karena seringnya orang tua bertengkar tadi. Jadi malah anak sering keluar rumah lah karena tidak betah di rumah. Kemudian ini perbedaan pendapat antara ayah dan ibu ini memang suatu hal yang wajar, karena berasal dari keluarga yang berbeda awalnya, kemudian bersatu dengan ikatan pernikahan. Jadi kalau ada perbedaan itu suatu hal yang wajar. Namun kalau mengasuh anak itu sebaiknya dihindari dari perbedaan itu atau tidak ditunjukkan di depan anak, karena akan mengganggu tumbuh kembang anaknya. Itulah diantara intisari atau pelajaran yang bisa kita ambil dari film pendek tadi. Kemudian kira-kira ada yang tahu nggak dari ibu atau bapak cara menghindari pertengkaran ini? Kalau ada yang tahu boleh mau jawab. Ada Bu Miftah? Nggak tahu ya. Sering bertengkar di rumah nggak? Nggak ya. Yang mana-mana aja ya. Baiklah, diantaranya menghindari pertengkaran ini yaitulah berdiskusi dan menyepakati bersama pasangan untuk tidak menunjukkan
perbedaan pendapat atau sesuatu yang menyebabkan pertengkaran di depan anak. Nah, jadi ini harus didiskusikan dulu sama pasangannya agar berkomitmen nanti. Misalkan ada masalah kecil, kalau ada anak di situ ya kalau bisa ditunda dulu. Tunggu anak tidur dulu ataupun ke kamar gitu kan. Anak jangan sampai anak dengar ataupun melihat langsung gitu. Itu salah satunya. Kemudian kalaupun ada sesuatu sikap atau potensi yang menyebabkan pertengkaran atau kemarahan, sebaiknya kita tahan emosi atau amarah. Jadi kan banyak ini ya cara menahan emosi atau amarah. Biasanya ibu kalau marah biasanya macam mana menghilangkan amarah atau meredakan amarah? Ada Bu tahu? Biasanya ibu marah, macam mana hilangannya gitu? Duduk Pak ya? Duduk ya, salah satunya duduk. Kalau ibu Mengambil uduk. ambil wudhu, bisa juga ambil wudhu ya. Kalau sekali, terima kasih jawabannya Pak. Bu Mufta ada mau jawab? Itu aja ya. Benar sekali kata Pak Buya tadi, menahan amarah ini banyak macamnya. Seperti minum air segelas itu sebenarnya bisa meredakan amarah. Mencuci wajah ini kalau dalam Islam kita berwudhu ya. Berwudhu ini sangat efeknya sangat bagus untuk meredakan amarah. Berdoa juga bisa Pak. Kita sebagai orang Muslim berdoa ini atau mengucapkan istighfar ya. Istighfar ini menurunkan apa juga emosi ya. Dan lain sebagainya masih banyak sebenarnya. Jadi masing-masing nanti ada lah macam mana cara untuk meredakan amarah. Di antaranya yang tadi kita bilang tadi. Baiklah, kita di sini akan melakukan senam wajah dulu Pak ya, Bu ya. Nanti kita akan lakukan sama-sama. Jadi nanti lepaskan aja, ikutkan sama-sama sama saya. Mari kita mulai dari gerakan senyum dulu. Senyum. Ayo Bu, senyum. Ketawa yang pelan. Tawa lebih keras lagi Bu. Lebih keras lagi Bu. Tarik nafas yang panjang. Lepaskan pelan-pelan. Agak tenang ya. Rasanya sudah melepaskan apa tadi. Ketawa yang lepas, tarik nafas yang panjang nih bisa meredakan apa juga. Meredakan diri. Ya, meredakan emosi. Baiklah, materi kita cuma mungkin sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Pas ya. Kalau sudah pas mungkin sudah paham semua, jadi tinggal dipraktekkan di rumah pada keluarganya masing-masing. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai salam aja. Mana tuh kanan tengah?